Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan Tang Pelungguh Samin kesempatan sampai detik niki, sampai saat niki, dan perlu sekali, ndik napa perlu, malahan wajib dan wajib kanca wajib untuk bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali tiap perlu dan sangat wajib sekali dia bersyukur atas segala bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai makin doang masih tebeng kesempatan untuk hadir, apalagi hadir elek majelis yang insya-Allah penuh dengan keberkahan. Ia tahu dia terpentunan searan rahmat, ia tahu dia mau searan ketenangan elek majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah sampai makin masih tekicanan kesehatan, berarti memang orang-orang yang hadir elek tempat niki, Tang Pelungguh Samin yang hadir elek majelis niki, berarti memang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembek marak nike karena kenapa syukur masih tebeng kesempatan, masih arak nikmat iman teniki dengah pengajian setiap jelo napiaran makin jelo Sabtu masih arak terbesit elek aten, berarti niki hadir. Lamun ya terbesit di dalam hati untuk ikut hadir dalam pengajian ilmu, berarti orang tersebut sedang dan saat itu juga ia tebengan anugerah nikmat iman. Niken tebeng anugerah nikmat iman. Berarti orang-orang yang hadir niki selapuan Tang Pelungguh Samin memang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memperbaiki diri, untuk mendapatkan manfaat, untuk mau gawe kepribadian. Nabi kena kepribadian niki lamut ngaji insyaallah kepribadian yaan solah yaan jari, dan alhamdulillah masih tebeng kesempatan di sida Allah Subhanahu wa taala. Lamut ya hitung soal atas nikmat nike, ya Allah tidak tahu hitung, mustahil, wallahi billahi tallahi mustahil tidak tahu hitung aran nikmat Allah tersebut. Karena kenapa? Dengan doang waktu proses sakaratul maut niki, ndek kenapa semata-mata yang langsung tercabut nyawa saat itu juga, tetapi mulai dari awal proses dengan ya bebilinan belin dunia niki, belin tempat dunia yang begitu penuh dengan nikmat, penuh dengan nafsu dan segala macam, ndek mungkin langsung menun mati, menun telang. Saat sakaratul maut niki masih arak proses panjang proses. Dengan niken ya terdai tisik kematian langsung terdatangan isi 4 malaikat. Pertama kali 4 malaikat. Malaikat sak paling pertama datang yaitu malaikat rizki. Malaikat rizki. Assalamualaikum, ini malaikat nika. Bahkan lamut tiak ngaji marak niki dan kita manfaatkan anugerah Allah, anugerah Nabi baru, anugerah daripada Nabi unik baru nika, anugerah nikmat iman. Lamut tiak tahu manfaatan bau tiak preng searan malaikat maut nika. Malaikat maut bau jajahan. Ndet aneh jarin para alim ulama mutparan ya bebilinan singan sa sungkan terlalu luar biasa sampai untuk bank oksigen sin berembuk nike, wah tak dek siapa berharap wah tak ya paran yang meninggal tetapi masih tetap hidup. Saat itu juga kalau memang dia orang alim ulama yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih tahu jajah malaikat maut tersuruh nyedi kembiak cebut nyawa kanggun merak nike, karena memang dia itu orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses doang saat mati sakratul maut niki malaikat rizki, sampai datang malaikat rizki mengucapkan salam mun barak terus mun laporan malaikat wah tak boyaan
saaran rezeki mulai ujung timur dunia sampai ujung sampai ujung barat dek narak detek sekedik pun rezeki sisa-sisa walaupun setokek dek narak wah enggak nengkahan. Selesai laporan malaikat rezeki, barulah datang malaikat yang kedua, malaikat air. Ya sak jari atur air dalam tubuh teniki rezeki air tenda. Jadi tidak heran manusia itu terdiri lebih banyak 80% terdiri dari air elek dalam tubuh manusia. Begitu pula malaikat air sakjab air niki langsung laporan mun boyaat tuah air mulai langan timuk sampai ujung ngebat lamun hendak narak sama sekali akhir datang laporan kepada si roh tersebut hendak jasad lamun jasad niki jak masih merupuk biwih atau apa nanti rohnya saat itu sedang diajak berbicara oleh malaikat. Kemudian selesai malaikat air datang, saat itu juga malaikat oksigen saatur napas yang pelungguh samin sampai detik niki sampai per milisecond saat niki masih tekicanan berembuk, dan ini juga nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu lamut doang ya andik sekedik pun terbesit atas kesyukuran tersebut, wallahi Allah langsung memberikan pelajaran lek dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Nabi bahasan Allah, Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal kalimat sak paling pertama niki nggih tertulis niki Lauhil Mahfuz, aku ini Allah, manik Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah hambaku dan rasulku yang telah aku pilih dari sekian banyak makhlukku. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang rela dengan segala ketentuanku, bersabar dengan segala cobaanku, bersyukur dengan semua nikmat-nikmatku, maka aku akan mencatatnya sebagai orang yang jujur dan ikhlas. Jarin awal kalimat tertulis ilik Lauhil Mahfuz bab penarak telu doang, bab kerelaan, bab syukur, kanje bab sabar. Iya gati paling pertama tertulis ilik Lauhil Mahfuz. Kembien sak telu niki paling pertama kali tertulis niki Lauhil Mahfuz. Coba bayangkan bab syukur. Kita itu setiap saat, setiap detik diperintahkan dan hakikatnya diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mut masih doang remon lek tempat niki kengone naraan dia pun ning remon nin burung kemu apa-apa nin. Syukur-syukur tebeng ngembuk si nenek masih tebeng kesempatan anugerah nikmat iman sampai mu hadir, jangan sampai itu rusak gara-gara ya ngeremon. Dendek nendah ya sede gara-gara ya ngeremon tahu nilai dengan doang. Bareh biasa jamaah-jamaah apa cak unin baru anu non lambut bandingan kan cak ustaz ni coba guru no coba meninin dia jak merak meni ngonek-ngonek ngeremon borong dan mau keberkahan telang anugerah tersebut gara-gara tentang pelungguh samin suka ngeremon. Dek napa ngeremon doang, ngonek-ngonek begibah lain pelai ngerumpin pasen ngerumpi selapuk lain pelai terus ngonek-ngonek dengki terus hasad. Jarin telangan terus nikmat niki, telang berkah niki, telang manfaat niki. Coba bayangkan dek narak guna tiak ngaji mulai langan SD sampai berumur lingsir lagu demun dek narak sekedik pun langan laik terhidap diri perubahan, berarti ia doang mut gawe langan laik waktu nuntut ilmu. Dek narak perubahan, dek narak tingkatan, insya Allah mungkin semuanya yang hadir di tempat niki sudah ngaji, yakin dan lebih pinter dari tiang, dan sudah paham tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara ini dan itu dan seterusnya. Lagu lamun dik nara ida perubahan dalam diri, berarti memang kita orang yang selalu tidak pernah bersyukur dan tidak pernah memanfaatkan keberkahan ilmu dan keberkahan selapuk wah salik dalam agama nike.
Ya penyebar peniki. Sampai Allah Subhanahu wa taala melanjutkan elek kalimat tersebut, barang siapa yang tidak rela dengan segala ketentuanku, ya penot memang tang pelungguh samit masih ndek rela, padahal sampunan tengaji, bahkan sampai tuan guru pun masih nyak saling bergedekan, masih nyak saling raos selenge, masih nyak ndek rela lah mukiak berdiri sini sekek harus dua soal penot kepeng kau ni terus. Sampai bahkan orang alim pun berkata demikian, dan banyak contoh yang lain-lainnya. Dan barang siapa yang tidak rela dengan segala ketentuanku, tidak bersabar dengan segala ujianku, dan tidak bersyukur atas semua nikmat-nikmatku, maka keluarlah engkau dari bawah kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku, manik Allah. Ya tak tersindir sangat keras nelek masalah bab keikhlasan, bab sabar, bab syukur. Sampai saat niki masih tahu pesugul lembu kedua wajib tiap bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala, atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ya selalu tekicanan, selalu bersyukur apapun pemberian, apapun nikmat, apapun yang terjadi, apapun muddaid, apapun sakmut idap rasa, insyaallah mudah-mudahan selalu tiak tekicanan bersyukur atas segala sesuatu niki. Nggih, mudah-mudahan tiak selalu bersyukur. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan enggak lamun dengan pengajian niki, lamun alhamdulillah wa ba'du selesai niki salawat dan salam, enggak kan mungkin memang benar-benar kita tidak boleh lupa atas selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai yang pelungguh samin rawas sedoang cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagu sekedik pun dit tuah baik berselawat, dit tuah baik berselawat memang secara zahiriah, tetapi batiniah kita selalu jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dendek sampai zahir doang yang berselawat, dendek sampai zahir doang ya berzikir, dendek sampai zahir doang ruwet ya lalu ngaji, padahal hakikat lek dalam atin ye berak bronganyong doang izin. Mudah-mudahan tekicanan elek tempat niki dengan berkahnya majelis ilmu niki dan barokahnya majelis ilmu niki, mudah-mudahan ya tekicanan lahiriah solah, batiniyah pun ikut solah. Merak basen Imam Haddad, lamut yak berdoa mun bau perbanyak doa ate pasen beliau. Nabi doa Allahumma ja'al, ya Allah, Allahumma ja'al sarirati, ndek sarirati le Indomaret niki nggih ya kalimat niki sarirati ini tulisan Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah sariroti, sarir ni ke dalam, batiniahku elek dalam niki lebih solah daripada lahiriah sak zohir. Waj'al ala niyati solihatan, dan jadikanlah lahiriahku menjadi lahiriah yang soleh. Ya bahasan beliau yang dikutip dari kitab Risalatul Muawanah, ya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan tang pelungguh samin memang selalu jab sak zohir doang, dek tuah baik sekedik pun jab yang lahir yang batiniahnya. Dan mudah-mudahan silaat berselawat, mudah-mudahan tiap tetut mau syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul kiamah kelak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
Ya Habibi salam alaika salawatullah alaika Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa dhali anta misbahus suduri Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan memang selalu tiap baca selawat, zikir, ngaji, sembahyang, gawe ibadah, ndik hanya sekedar zohiriyah doang gawe niki. Ruwe doang zohiriyah ternyata memperlihatkan diri menjadi orang baik, hakikatan ndik. Ya kena riak. Mau yit bahas makin. Dedek ngonek-ngonek sekedik bet bahas makin sang sekedik ni ke ini tiak tetap ingat sampai lemak jari napiaran jari bahan untuk tafakur setiap hari. Lamun penok lalu kadang sekek dua telu telangan lawan selapuan ilmu ni ke lamun penok-penok lalu. Coba ad bayangan ke. Makin jak ndek kayak terlalu keras yang ngeraos mimpi tak ceramah ampurayan agak tegas doang biasa lagu makin ak lebih santai sekedik begak lelah baru lelangan ngebut total terbaru nih ke jam sekek masih ketedeman lek balik baru setengah dua langsung lahi mandi nih geng mandi sembahyang big boya beliau niki pajri. Dendek gati lupa akyak kerka membareh pasen beliau kan enggak sila ngebut total keni ke bih bulu macam lain terus ke ure-ure nangka nih. Briefing seberak langsung malik pelai terus rorong padar berempak-empak wangkahan berida bulut meni-meni Allah garing kelelak togol tongkel sakit lalu terus isin. Ya si kelemas jari ini ke malas ke ya terlalu bergairah lalu endet berpikir silat barang-barang walaupun siang-siang niki mudah-mudahan tetut mau berkah lek pengajian niki nggih. Marak kalimat sak paling pertama tertulis niki lahil mahfuz yang tiga itu pernah enggak yang pelungguh samit pikir atau terbesit sedikit dalam atit waktu dia mau nikmat contoh doang togol marak niki tebenget angin embel
tokol jarin. Ada enggak sedikit doang terbesit, ya Allah luar biasa Allah. Tebenget kenikmatan. Pasti jarang terjadi. Enggak entot merasa bersyukur. Lamun narak ruan kepeng lek julu, alhamdulillah ya Allah. Apa impi ku bian ni terus hoyeun badek wak sembahyang anu nombok mau ni. Bareh mo angge. Langsung syukur niki. Ndik narak tak terasa sedih sedikit pun. Lagu lamun niken marak niki, dek narak angin, dek narak hujan, dek narak guntur genter togol menikmati. Sampai ini termenung. Apakah ini terbesit kalimat alhamdulillah saat nike? Jarang total, malahan dek nuah, malahan bareh enggak lin terbesit. Aneh kelila kuit waktu gol marak bani jadah, iya kalimat jadah harwan sugul. Burungan sogol kalimat alhamdulillah. Padahal setiap detik kita diwajibkan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Kembali alhamdulillah menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hanya milik Allah segala pujian tersebut. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Kita puji Allah karena nikmat napas, tebenget malik tokol, santai dapat tokol. Marak kanak ni kengenem masih tebeng nikmat, inaan bahagian pena mana kan. Mundit terbesit ni ke rasa syukur subhanallah. Manik Allah tu langan sogol tu ni. Kembali sogol langan ni ni. Maulah lalu tu bawa kolong langit tek langam liwat tu terkena. Lamun yak tahu ngeremon doang nenek jok panjakan niki, ya Allah. Seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala mun pesen Nabi Uzair. Nabi Uzair. Beliau bukan nabi yang wajib kita hafal dan kita ketahui yang 25 tersebut. Beliau Nabi Uzair langsung tebaraan si Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Uzair, lamun ya mau sekedik den penok niki nggih sekedik rezeki, jangan pernah engkau lihat yang sedikitnya manik Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lihatlah siapa yang memberikan kamu rezeki tersebut. Ya Uzair, kalau engkau berbuat maksiat yang kecil, ini kodek niki, maka jangan sekali-kali engkau melihat kecilnya tersebut, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Tat ngupil makin ni, tat ngupil tat. Elek julun batur jamak idam. Coba dengan Nina semalam ngupil julun dengan mama marah ni. Ni bercadar-cadar ni nges-nges dah ngupil julun kelas. Elek kelas selon sadu sebang ngupil pasti melilen deh. Nah, mama jadi narak lilen. Coba makin ni ketukul-tukul ngupil. Hal besar apa hal kecil ni ke ngupil? Tetapi saat ngupil ni ketiak tukul melungguh bareng dengan alim ulama bahkan ataupun pejabat lek julun presiden Jokowi tok marak meni tanam. Hal yang kecil itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Begitu pula dengan maksiat. Dendet merasa ya bermaksiat sekocet niki, tapi jangan sekali lihat yang kecil tersebut. Lihatlah kepada siapa kita berbuat maksiat. Ya Uzair, manik Allah Subhanahu wa ta'ala, lamum ya berdua beban, berdua masalah, dendek sekali-kali ya ngeluh ojok panjak kaji ke ojok makhlukku manik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana aku tidak pernah mengeluh kepada malaikatku ketika aku mengetahui kamu berbuat kesalahan. Allah enggak pernah mengeluh dengan tang pelunggu samin, masih tebeng nikmat bilang jelot tebeng den binan marak manusia datang bareh ni dengan tunas kepeng bilang jelbit beng doang arak datang balik hei bik kepeng no lagu sadut tetebeng
dek narak bitang gaya jadah seni kan ngendeng kan padahal lagu kesombong tentang ngendeng dek narak bekelilet pasti tiap marak menikah tang berunggu samin lamun ya tendengan kepeng ataupun ada lojuk pejabat lo pelinggih doang sak paling solah langah niki doang jerianu ye entat ngelaku niki aden sak luluh aden pejabat. Itu manusia, tetapi pernah enggak kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala kesombongan, tebenget nikmat, tebenget harta benda, tebenget jabatan, tebenget segala ruan lek dunia niki masih sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampunan dek lila apa dek. Lamun delek manusia doang tahu langsung temarak menin tunduk ke gati. Julun Pak Kades, julun DPR, julun Bupati enggak doang terus sugul gombalan-gombalan yang sangat luar binasa lek julun Bupati adik sak sugul kepe. Coba iya entat lek Allah Subhanahu wa taala langsung benar-benar kita bermuajahah, kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala tetu entat ngemis. Dia ngemis elek manusia. Ini bahasa kasar lah ngemis betul silak tetu entat ya nunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin semua doa-doa kita tidak terijabah. Lagu lamun mangkin siapa hai sak merasa langan laik sampai mangkin dikman terjawab doa masih doang dikman beridap kembit meridap dikman terjawab karena ate niki masih rakus dikman baik berdua ate sak qanaah yang selalu menerima apa segala ketentuanku manik Allah Subhanahu wa taala. Wajar tiap tematik langsung ngatit gara-gara kelakuan kita sendiri. Tanda-tanda dengan mati atin bahasan sopo ulama Syekh Abdurrahman bin Adam. Nabi bahasan beliau orang yang luar biasa, orang alim, bijaksana, warok dan terkenal di kalangan masyarakat. Tiba-tiba waktu ketika sogul nojok pekan pas nyaklek pekan nika tetahun lah beliau tekrobet dan langsung muarak sopuk berketuan jamaah ya Syekh yang berketuan langan laik berdoa sampai makin dinarak baiton terijabah si Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas di dalam Al-Qur'an mengatakan ud'uli pastajib lakum. Lagu sampai makin dinarak baiton ya terijabah doa. Wah ngendeng mobil langan SD kan gama feedback mobil ya Allah sampai entowak berak ndik man sugul mobil kelelah berdoa ndik ini dijabah. Mau sahabat terus berketuan lek Syekh bertahun-tahun dikman ini terus apa artin kalimat sakli dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala langsung terjawab si beliau tanda dengan mati atin arak 10 manik beliau salah satu raos doang mbe kenen raos doang idda'aitum adawatal iblis wa walaitumuhu ngaku tiap bermusuhan kanje iblis lagu selaput tuntutan iblis mut gawean nabi doang tuntutan iblis contoh lamut tokol datang bare bater mulai noh ngerumpi pasan ngerumpi beketuan berembe kabar sehat belum dengar kabar anu no lek tetangga no nek atuh bi lah nu jak hebat nih mau mobil andik nanu no pada iwan lalu menjilat tun poro tu girang juk bupati netu girang tipu bupati padahal dek man tetu mungkin ya gedak napi arani ke ngerumun terus kedua lamun kena tetu berarti bukan fitnah lagu napi aran begibah lamun dek tetu tanpa fakta berarti fitnah. Apakah itu bukan tuntutan setan iblis? Tuntutan iblis wajar sak bilang jelut ngeremon ngerunyam bilang jelo nike iya isi tiak tertutup ate masih tebeng nikmat dek darat bersyukur segede mau ngeluh terus iya wah dengan sak tetap tertutup ate
idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan beliau barak dengan ni ke sak perketuan baru kembin di nini tijabah. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktum atharahu wa sunnatahu. Lagu memtinggali asar-asar baginda sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya doang mut tinggalan. Rawaset doang ya mele ojok surga. Idda'aitum hubbal jannah. Raos memang ngakut suka, cinta, ingin bahkan kepada surga. Lagu semerton mesak ndek mele aku mun petok silaturahmi kance tetangga-tangga gedak sekedik oh engkah besemeton kance no jadi gemas mata no ni terus kesenang. Padahal surga itu suka atau rindu kepada orang yang selalu menjaga silaturahmi dan menjaga hubungan di dalam kekeluargaan, elek tangga, tetangga. Jadi raos doang. Lamun kena, oh kamu jadi senam neraka. Oh ni jadi girangan mitnah, oh ni kena ni ke. Pasti jak sili total sesili-sili tujuk dengan ni ke. Padahal mun gawean tuntutan iblis, padahal ia senang ojok neraka dari karakter, dari cara dia berbuat, cara irup. Ia lebih milih ojok neraka. Cuman biwih terdoang sak kena aku jadi surga doang paling milih hayat milih ojok neraka. Sila hayat milih ojok neraka le niki. Dia nak pasti milih. Soal ya lengi doang isi neraka lamun surga ya seolah doang. Apalagi sak mama enggak bitra soal lamun surga mut bidadari kepenok nina mau aku ni terus. Dia darah milih ojok neraka. Idda'aitum hubbal jannah walam ta'malu bih. Lagu ndet dua baik gawe perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada surga. Muk malik ngaku takut elek neraka. Hai takut le neraka. Salah. Tu tiang doang ketakut elek neraka endah. Bertinjal langsung tertindas si malaikat macam ruan hai bani endah ni ke. Dendek neraka. Elek dunia doang. Makin dendek saano. Hai bani lampak mesak je kubur wah pasti kecerong marah apa nentek. Ndek kubur tu takut si jin. Bareh pas lek langan ndek bani liwat langan jalan ni sepi doang tak perampok pasti cak takut kan. Apa kaleng neraka baru cak ingat anu ni ke keserem-serem rua tergetok tertinjal terpribasak tergunting elak tergunting belung tertusuk langan atas sampai bawah ketakut idda'aitum khaufan nar ngaku takut elek neraka walam tantahu anid dunub. Manik beliau lagu kembik ndek nuah baik tutuk gawe searan dosa sampai makin pasti tiak gawe dosa. Lamun tiak sadarkan diri kalau kita pernah bermaksiat dari awal kita bangun sampai detik niki, alhamdulillah mau tebeng anugerah tafakkur isi Allah. Lamun tiak pikir berarti saat niki juga kita diberikan anugerah pikiran sehat. Lamun tebeng anugerah pasti tiak langsung beristighfar astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah syukur terbahas kedi adet sak selalu beristighfar karena setiap saat setiap detik manusia itu tidak akan pernah luput daripada dosa. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya saja. Adik sak tetap elek naungan anugerah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Manik Imam Haddad dengan sak tafakkur sesaat niki sesaat dekman sampai sejam tafakkur sesaat doang lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Tafakkur temangkin tentang ya Allah tetun deh rawasek doang takut ojok neraka lagu maka ak seneng gawe pegawaian neraka.
Ya Allah, tentu karang rao sedoang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hari ini saya sudah membaca solawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Sudah berapa kali saya berzikir membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Astagfirullah, ternyata dikeman baca. Mut baca terus, lamut berfikir, lamut ya bertafakkur. Saat itu juga Allah sedang memberikan kita anugerah, syukur temau anugerah, dan juga ia tahu dia wajib bersyukur terus saat itu juga. Bahasan para ahlul hikmah, dengan beribadah selama 70 tahun kalahan isi dengan sak tafakur selama sejam. Mau silat bareng-bareng tafakur birjam niki makin niki. Nah, dendek sejam lalu wah. Mau otoh puluhan tahun niki ibadah lagu dengan syarat hasil daripada tafakur kita langsung aplikasikan mut gawen. Dendek sak dengar pengajian au tetu nanti raos doang nanti lagu malik kan nanti gawen terus berzikir jarin raos doang tetu jarin burung nget begawian pas bareh lebalen ngerumpi tetun memang ya ampun made aten ngerumpi mu burung mu lupaan zikir pada kena leka kendah apa arti ngaji jarin dek nara arti sama sekali burung temau hidayah dengan sak tetu mau hidayah. Nabi jak kena hidayah ni ke lebih jelas bahasa Araban hidayah, bahasa Indonesiaan petunjuk. Makin maut petunjuk bareh oleh tetut ngobrol doang burung nget gawe apa sak maut petunjuk baru lek pengajian burung nget mau petunjuk jari niki. Hakikatnya hidayah bisa masuk kepada manusia kalau orang itu sudah mendengarkan sebuah petunjuk dan hidayah, saat itu juga hatinya lebih condong kepada ketaatan dan mengerjakan ketaatan tersebut. Itulah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah. Ya seasli dengan mau hidayah. Jarin lamut tiak ngaji bilang jelur belum tentu tiak masih mau hakikat hidayah. Tunjuk secara zohir doang maut hidayah secara zohir doang. Lagu hakikat hidayah ndek entama ojok dalam diri, ndek entama ojok dalam jiwa, ndek entama ojok dalam ruh ojok jasad pada mara ilmu. Contoh dong lamut tiak ngaji Fathul Qorib ataupun bawaan Malik Safinatun Najah, lamut tiak ngaji tetu-tetu tak tiak ngaji ilmu fikih sampai makin contoh yang sampai umur makin 30-40 tahun masa yang diapal searan Safinatun Najah 40 tahun. Coba bayangkan dari pertama kita ngaji masih SD sampai makin ini tiak endeng dengan kitab nih ke apakah kita saat ini duduk saat ini masih tiap tahu, masih tiap paham isi Safinatun Najah? Insyaallah ndek. Yakin nanti Safinatun Najah kitab sak kanak-kanak niki. Ndek yang kitab dengan tua aneh. Kitab kanak masih jenjang SD, jenjang ibtidak nika Safinatun Najah. Tetu-tetu entah tiak endeng searan petunjuk dan kita mengerjakan hidayah tersebut. Mun makin badek wah jari wali jari selapuan taneh nike. Karena kenapa? Karomahnya kita akan mendapatkan karena memang hidayahnya itu benar-benar masuk ke dalam jiwa raga. Berkahnya ilmu tersebut juga benar-benar masuk kepada aten sanubari. Lamut yang ngaji bener-bener ngaji doang dendek sampai setahun cukup sebulan lamut yang ngendeng doang penyampaian elek majelis ilmu tetu-tetu entat yak jalanin insyaallah sudah di luar kepala ilmu-ilmu yang mau nikah walaupun hanya sekedar di majelis-majelis ilmu karena memang ilmu itu ada dua menurut Imam Hanafi, ada ilmu kedokteran dan ilmu agama. Yang di luar ilmu dua tadi tersebut yaitu bulghatul majlis, ilmu-ilmu yang disampaikan di majelis-majelis ta'lim pengajian.
Lamun tetu-tetu kadun kita serapi hidayah tersebut dan ilmu tersebut, lamun tetu tak terimaan, insyaallah ya menjadi berkah dan akan bermanfaat walaupun sekedik, walaupun hanya sekedar patih doang mendengar lagu tetu utama searal ilmu ya hakikat dan berkah. Ni sekedik-kedik kendeng berkah lagu zohir doang ni ke mut pandi isi berkah, tetapi kita tidak pernah memandikan kolbu kita, ruh kita, jiwa kita dengan hakikat keberkahan. Ilmu itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam diri kita dengan syarat itu tiang pelungguh samin syarat teniga ya ini tama berembentan at-tafakkur sila makin pira puluh tahun lebih solah ibadah gara-gara tafakur niki, dan mudah-mudahan Nabi sak menjalani niki tetu-tetu entat jalanin, tetu-tetu entat ya bait manfaat ya fahamin. Mara niki besila lemut terep niki enggak doang le terbahas terus. Bareh ngaji bab tasawuf. Sebilang jelo ngaji bab ini, bab sembahyang, fadilah selapun fadilah. Puasa le awal maun fadilah marak meni. Bareh lamu marak menintam sembahyang maun fadilahan doang mutendeng, tetapi hakikat tetuah bayak gawe senang doang dengan fadilah lagu dituah gawe sama sekali. Makin tafakkur kan sampai 70 tahun lamunnya sejam mustahil dia ini mau sebenarnya nika kembeknya mustahil kalau kita tidak benar-benar menggunakan hati nurani elek berfikir. Kalau hanya sekedar menggunakan akliyah doang elek memahami tentang sampean ulama niki, tafakkur sesaat itu lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Kita pahami hanya sekedar menggunakan logika dan fikiran, belum tentu ya ini jari ibadah ni ke lebih napiaran tafakkur ni ke lebih solah daripada ibadah. Tetapi itu semua benar terjadi kalau kita tafakkurnya dengan membangkitkan hati nurani, membangkitkan ruh lek dalam diri teniki. Karena lek dalam diri teniki doang masihin arak setan. Seluruh manusia ni ke arak sifat setan. Kembek kena setan, arak setan dek kena jin niki nggih atau kena iblis, tetapi setan. Kenapa setan? Setan itu bisa masuk kepada jin, setan itu bisa masuk kepada manusia, dan setan itu bahkan masuk kepada Azazil, yaitu iblis. Kembali iblis bisa menjadi orang yang paling terlaknat karena memang dikuasai oleh setan. Berarti jin itu bukan setan, setan itu juga bukan jin atau iblis, melainkan setan adalah sifat yang bisa masuk kepada manusia. Jadi fadilah ni kan dinar arti langan lain mud gawe. Karena kenapa? Selalu terbayangi oleh perasaan, oleh batin. Ni gawe ni sembahyang dia bisa memarah mendiau ni. Meni tan sembahyang ni natit ni ke sebenaran. Hakikat solah ni natit merengetan. Lagu pada hakikatnya dia sedang mengelabui kita dalam balutan kebaikan. Saran setan niki ngajit solah lalu sembahyang solah ada sak mau berkah. Contoh dong marak mangkin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki hadis yang jelas. Dek narak satu kaum yang duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala illa haffathumul malaikah, kecuali yang terkelilingi isi para malaikat, wa ghasyyathumur rahmah. Hai pentun rahmat nenek ojo kembik ojo dengan sak zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat tetu lagu ndek nike. Jarang niat tetu.
Memang ini hadis sahih dan benar, kita tidak boleh ingkar. Lamut ingkar berbahaya. Lagu ndek mungkin silak lamut ya ndek tetu kadu atit waktu tiak ngumpul zikir ya tetu kadu atit ya pedatang jasad di tempat niki dengan benar-benar menggunakan hati nuraninya. Ndek kadu lakal logikan lamut ya hadir elek tempat niki dengan memang benar-benar kadu jiwa keikhlasan ketulusan kesabaran kita datang ojok niki iya toknya antun fadilah tersebut yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga akan turun, benar-benar turun jarin. Dan mungkin silak selapuk tiak mau, pasti arak salak sopok doang yang mau. Kemben salak sopok endengani ke memang tetu-tetun hadir menggunakan hatinya, hakikat yang datang jok niki memang tetu-tetun kadu hati nurani. Ini antun fadilah itu tersebut. Wa nazalat alaihimus sakinah. Terus bahasa. Dan Allah juga akan menurunkan ketenangan. Sila makin lamut ya tetu-tetu berdui ketenangan saat kita duduk bareng ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tetu-tetut melungguh tentang pelungguh samin memang benar-benar melungguh niki menggunakan batin, menggunakan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Lagu lamun masih doang melungguh mau ngonek-ngonek datang penyakit elek buet tenika meni tanggarek ke ngonek taran ngaji yarang kependak tuku lisi ngonek. Berarti memang jari hadis tersebut elek dengan nike hai jari sampai endek sadar diri ya dengar pengajian ya ingat Allah Subhanahu wa taala iya tahu ya antun hakikat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dek sadar diri Tuhan tak berjam-jam terjata pengajian dan kita menikmati orang-orang tersebutlah yang benar-benar mendapatkan hakikat yang disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sak lemak dan seterusnya embe jua tak lumbar ya ngaji adik sak tetu-tetu kadu hati nurani adik sak dek sadar diri. Ternyata wah jam 5 dek sadar tokol kenikmatan. Sampun dek beridap merak niki jamaah. Lamun pernah sampunan ya marak niki berarti saat itu juga ya tetut gawean, ya tetut lalu ngaji. Karena kenapa? Ada seorang sahabat bertanya kepada Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Setengah 4 niki asar tentu. Dikman baca jari. Niki terakhir sila. An baca rotib nggih mangkin. Anenten an langsung. Syekh Abdul Qadir Jalani ditanya oleh jamaahan. Pasen ya ngaji lai arak jamaah nika selalu ya ngaji macam lumbaran ngaji, macam lumbaran hadiri majelis-majelis ilmu. Ngonek-ngonek enjak ngaji muk makak-makak berpikirlah beliau endih lamuk ya hadir ojok tuan guru saat ni jak ke ini ke kadang ini ngandut merak meni. Tetapi ketika saat saya berhadapan dan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Imam Nafiran Syekh Abdul Qadir Jailani di narak sekedik pun tak ya merasa lelah, dek narak sekedik pun tak kiak merasa gundah gulana, apalagi searan ya ngandut menikmati langsung berketuan kembi enjak lamuk ya ngaji ojok pelinggih elek majelis niki hadir ketenangan nak tetap penarak sampai kiak lupa waktu, sampai kiak lupa jam. Lagu lamuk ya ngaji ojok lain ki ini kiak ya jelap kependak tukul. Terjawablah si Syekh Abdul Qadir Jilani karena memang benar-benar saya menyampaikannya dengan hati nurani dan Anda itu menangkapnya juga dengan hati nurani. Jadi mbembe tiap ngaji tetut kadu ade nurani. Jangan sekali-kali kita menggunakan akal pikiran. Maksud tendek diberi akal bukan.
lagu tetu-tetu entat ya datengan searan hati perasaan kita bembe juak tot ya ngaji niki. Lamun marak ni ke model jela petiak ini paham, jela petiak futuh, jela petiak tama searan keberkahan tersebut. Makin doang sampai saat tempat niki doang tetut ndek makin kan sekedik doang 5 menit sebentar. Dengan selalu nuntut ilmu mulai sogelangan balen jebak balen sampai ke majelis ilmu itu sudah jelas-jelas kita sudah dapat gelar. Nabi gelar fi sabilillah menuntut ilmu. Dan itu benar hakikatnya hanya kepada orang-orang yang benar-benar memiliki niat tujuan keikhlasan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetut jarin fi sabilillah. Lagu kebanyakan dengan lalu ngaji oleh belamperan mu langsung macam ruan kematian kelengirun kematian maka andek fisabilillah berarti memang ndek selapu online tun. Jarin, jangan kita tergoda dengan fadilah-fadilah yang begitu luar biasa. Hakikat ate doang ditman ya peririn. Lamut ya mele benar-benar mau fadilah Rotibul Haddad, mau fadilah ini kepenak fadilah Rotibul Haddad sampai puluhan tahun demi baca lagu lamut kadu baca Rotibul Haddad katu logikat dek tuah bil istihdharil qalbi manik Imam Haddad dek mungkin mau fadilahan berembe pun jua entanam. Kadang dengan girangan zikir ini untuk buka hijab lagu sasekek zikir sampai puluhan tahun masih doang dek mantauan diri kan. Dek nini berjari kelak baca zikir ni laku di nini. Wah penok tahu datang jok tuan guru endeng amalan adik sa ini berdui tahu ngedin atau amalan adik sa penok kepeng amalan adik sa tahu berembeh lah meno dek nini ini berpuluh-puluh tahun. Kenapa seperti itu? Memang dek tuah kadu ate nurani seasli ini jarin bukan berarti fadilah itu benar turun kepada kita. Lamut ya andek kadu ate, lamut ya andek bil istihdar qalb. Jangan sampai wujuduhu keadamihi jasa terdoang mampir rele masjid niki majelis niki lagu ate nembeh entek lain pelai rarat. Berembintan ya jari fadilah tersebut, berembintan ya ini jari fadilah bismillah langsung ya jari kesur dengan mustahil wasilah lamut ya andek kadun batin teniki cukup berdoang tukul sejam lamut kadu perasaan batin tengaji keberkahan luar biasa tiba-tiba nyampe balik rezeki lancar mbeh delengan datang terus karena memang benar-benar kita menggunakan hati nurani. Lamut tetu-tetu berniat kena oleh etniki nikman nyampe balik doang masih terhitung fi sabilillah nyampe balik selesai nano niki fi sabilillah. Pada marak orang menuntut ilmu mondok masih fi sabilillah. Bisa terjadi saat itu juga fadilah yang disampaikan lek penok hadis. Sampunan nggih arak kekurangan bahasan jadi borong kamu bahasan cari ini. Lupa bahasan niki si anu niki jari baru. Mudah-mudahan arak waktu pertemuan yang kedua kalinya. Amin. Lamun arak bahasan tiang kurang sopan, tingkah laku tiang, akhlak tiang yang kurang berkenan elek pelungguh samin. Ampure agung sinampure nggih. Mohon maaf lahir batin nendah. Wit sangkah lebaran niki. Lamun arak kekurangan atau pemahaman yang belum bisa sampai ejok nike lemaat lanjutan. Lamun ya tekicanan kesehatan sampai seterus kesehatan dan rezeki hidup mudah-mudahan ya tetap berdait. Amin Allahumma amin.